Pernahkah Anda membayangkan seperti apa smart city atau kota pintar itu? Lihat fakta-faktanya. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Truth Lion yang membahas tentang konspirasi sejarah geopolitik terkini di seluruh dunia. Kali ini saya akan membahas tentang ada apa dengan smart city atau kota pintar ini. Salah satu fakta yang menarik tentang kota pintar atau dalam bahasa Inggrisnya disebut smart city, bahwa ternyata agenda kota pintar itu bukanlah agenda dari pemerintah suatu kota atau negara itu sendiri, tetapi merupakan agenda dari Forum Ekonomi Dunia atau yang disebut dengan World Economic Forum. Kota pintar adalah kota di mana bergantung pada infrastruktur digital seperti jaringan telekomunikasi dan untuk melakukan pengawasan sistem. Apakah Anda tahu yang sebenarnya tentang agenda kota pintar atau dalam bahasa Inggrisnya smart city ini? Salah satu hal yang menarik bahwa ternyata kota pintar tidak seperti itu definisinya. Ada salah satu cuplikan video di mana dijelaskan dalam bahasa Inggris, dikatakan kota pintar itu adalah seperti ini. Mayoritas orang tidak mengetahui arti dari definisi kota pintar. Beberapa orang menganggap bahwa kota pintar itu intelijen, pintar, atau berpikir baik. Tetapi ternyata smart city itu adalah akronim dari smart, SMART. Salah satunya surveillance atau pengawasan, monitoring, memonitor, analisis dan analisa, reporting atau melaporkan, dan teknologi. Nah, inilah salah satu definisi yang sebenarnya dari kota pintar atau smart. Nah, Anda sudah melihat kan tentang bagaimana definisi yang sebenarnya dari smart city atau yang disebut kota pintar itu. Ternyata inti dari kota pintar itu adalah pengawasan atau surveillance dan juga monitoring, memonitor pergerakan Anda. Apakah masih Anda tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan ini? Salah satu gambaran apa yang terjadi tentang sebuah kota pintar itu, saya berikan salah satu contoh videonya. Di dalam kota ini di China, merupakan salah satu kota yang dimana ketika dia keluar dari gerbang harus menggunakan scan wajah dengan tanda pengenal yaitu identitas digital, dan itu membutuhkan waktu sebanyak 15 menit dari tempat ke tempat lainnya. Ini baru salah satu contoh tentang cara memasuki suatu tempat di dalam kota pintar atau smart city ini, dimana menggunakan akses dengan scan wajah atau facial recognition. Itu sangat memerlukan dengan adanya ID digital atau identitas digital ini. Dan konsep kota pintar 15 menit ini artinya bahwa setiap orang yang memerlukan perjalanan tidak boleh lebih dari 15 menit, dan itu membutuhkan hal yang sangat merepotkan buat para warga. Dan itu yang menjadi pertanyaan, apakah kita siap dengan agenda kota pintar itu? Tapi Anda sudah melihat kan seperti gambaran yang terjadi di China, salah satu negara terbesar dengan pertumbuhan ekonomi paling tertinggi di dunia. Anda sudah melihat kan bagaimana orang-orang di kota itu harus bepergian dengan scan wajah dengan ID digital tadi. Nah, ini adalah salah satu cuplikan pidato di mana salah satu Perdana Menteri Inggris yang bernama Boris Johnson, dan pernah dia berpidato dalam sidang PBB mengatakan bahwa tentang kota pintar itu. Boris Johnson di dalam pidatonya di depan para anggota dewan, dia menyampaikan tentang agenda smart city, tentang apa yang terjadi di masa mendatang, di mana kota akan melakukan pengawasan dan banyak sekali tergantung teknologi seperti IoT, Internet of Things, dan untuk bisa mengawasi setiap warga sepanjang waktu 7 kali 24 jam. Dan menjadi pertanyaan, apakah kita sudah siap dengan teknologi ini
dengan agenda kota pintar. Apakah Anda sadar yang disampaikan oleh Boris Johnson, salah satu Perdana Menteri Inggris ini? Dan pertanyaannya, bagaimana cara mengantisipasinya? Biarlah itu waktunya akan menjawab. Seperti yang disampaikan oleh Boris Johnson, bahwa setiap warga akan didampingi oleh Alexa atau Artificial Intelligence di setiap rumah-rumah para warga. Apabila melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan otoritas setempat, bisa jadi akan mendapat peringkat yang buruk. Seperti itulah yang disampaikan oleh Boris Johnson. Dilansir dari blog intasarta.com yang mengatakan bahwa ada 5 kota di Indonesia yang menjadi proyek percontohan agenda kota pintar atau smart city ini, dan salah satunya ada di Pulau Jawa. Perlu Anda ketahui, banyak orang beranggapan dengan adanya proyek kota pintar ini memungkinkan pihak berwenang untuk membaca dan mengawasi dan mengontrol pergerakan setiap warga. Dengan adanya kota pintar ini memudahkan pihak berwenang untuk menganalisa data pribadi para warganya, dan itu adalah konsep dari kota pintar tersebut. Ada seorang gadis berusia 12 tahun berbicara depan umum tentang konsep kota pintar 15 menit ini. Dia mengakui bahwa dengan kota pintar ini membutuhkan scan digital wajah, dan juga itu membutuhkan 15 menit dari berpindah tempat. Dan itulah dia kenapa menolak adanya konsep kota pintar ini, karena sangat tidak menguntungkan bagi para warga ketika dalam berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa perempuan ini bisa tahu, sedangkan banyak orang-orang di luar sana tidak mengerti tentang agenda kota pintar ini. Dan salah satu yang mengagumkannya adalah dia bisa menjelaskan dengan singkat, padat dan jelas dengan analogi yang sangat masuk akal. Dan orang-orang yang mendengarkannya sangat terkagum-kagum betapa anak ini sangat cerdas sekali di dalam menjelaskan tentang agenda kota pintar itu. Dan itu yang membuat mereka terkagum-kagum dan bertepuk tangan. Apakah kalian sadar bahwa dengan adanya kota pintar ini membuat kita tidak bisa bebas kemana-mana dan terkurung di dalam rumah apabila tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang? Dan itu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mau dengan adanya kota pintar itu? Dan itulah kenapa anak ini begitu berani menyampaikan suatu fakta tentang agenda kota pintar ini, bahwa kota pintar inilah camp digital. Seperti itulah yang disampaikan anak ini. Ada salah satu negara di Eropa, yaitu Inggris, di kota Oxford pada tanggal 18 Februari 2023 terdapat aksi demo besar-besaran oleh karena mereka menolak adanya usulan dari pihak pemerintah setempat tentang pengambil alihan fungsi dari kota seperti Oxford menjadi kota pintar. Bagaimana gambaran yang terjadi di masa mendatang, dan itulah yang diyakini oleh pihak warga setempat di kota Oxford. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di sana. Dan bagaimana bisa mereka menganggap bahwa kota pintar adalah tempat perbudakan? Dan itu adalah salah satu fakta yang menarik. Ternyata orang-orang di luar sana begitu tahu apa yang terjadi di masa mendatang dengan adanya kota pintar itu. Ada seorang ibu yang bernama Anne Confikian, salah seorang yang berwenang dari pihak pemerintah Toronto di Kanada. Dia menyampaikan kesaksian tentang bahayanya di balik agenda kota pintar yang akan dibangun di kota Toronto di Kanada. Salah satu hal yang mengejutkan adalah di mana kota itu akan diawasi CCTV selama 7 kali 24 jam. Seperti yang disampaikan oleh Anne Confikian ini. Di dalam videonya ini, dia menyampaikan dengan sangat berani dan jujur bahwa ternyata kota pintar itu hanya menguntungkan bagi sebagian pihak, khususnya perusahaan vendor
penyedia data, dan juga yang diuntungkan adalah pihak otoritas berwenang. Dan itu yang akan membuat para warga ketakutan oleh karena privasi data-data mereka akan diambil. Dan itulah yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah Anda sudah siap dengan agenda kota pintar ini? Itulah yang membuat saya bertanya-tanya dalam hati saya. Seperti itulah gambar yang terjadi di masa mendatang. Seperti itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, komen pada kolom komentar, dan subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di dalam video berikutnya.